hari Minggu adik-adik. Jumpa lagi dalam ibadah online sekolah minggu HKBP Jaka Sampurna bersama Bang Ardian Tambu Bolon dan juga Bang Rey Siagian. Iya, itu dia adik-adik. Kami para abang kakak guru sekolah minggu sangat senang melihat adik-adik tetap ikut ibadah online setiap minggunya walaupun dalam kondisi pandemik. Nah, abang juga akan perkenalkan nih kepada adik-adik ya bahwa minggu ini kita akan dilayani oleh Inang Pendeta. Kira-kira adik-adik tahu nggak sih bang ya? Ayo siapa? Itu dia. Kita dilayani oleh Inang Pendeta Friska Boru Simanjunta. Kita sapa bang ya? Ya. Yuk, selamat hari Minggu Inang. Selamat hari Minggu adik-adik. Nah, tapi bang ada juga pemusik kita. Siapa tuh bang kira-kira bang? Ayo siapa lagi? Tebak ayo. Nah, untuk organis kita ada Kak Sarah Boru Manurung. Dan ada organis kita satu lagi yaitu teman adik-adik tentunya, yaitu ada Bang Bastian Marga Panjaitan. Terakhir siapa Bang Rey? Ya, dan juga gitaris kita ada Amang Manurung. Nah, itu dia para pelayan kita minggu ini. Sebelum kita memulai, abang akan mengingatkan pada adik-adik untuk menyiapkan Alkitabnya. Dan apalagi Bang Rey? Ya, apa yang perlu disiapkan pada adik kita nih Bang? Ya, tetap mempersiapkan Alkitab Bang. Oh, tadi udah sebutkan Bang. Pasti itu. Pasti alat tulis juga Bang ya? Iya dong, alat tulis juga. Jangan lupa disiapkannya adik-adik ya. Dan kami juga mengingatkan pada orang tua kami di rumah untuk tetap membimbing dan juga mengikuti ibadah bersama adik-adik agar adik-adik kita mengerti dan memahami akan ibadah kita, dan juga tentunya firman Tuhan yang disampaikan nanti dapat adik-adik cerna dengan baik bila didampingi oleh orang tua kami. Kita akan mulai ibadah kita. Kita akan pujian nih Bang ya. Dari Kidung Pujian, Mata Tuhan Melihat. Tuhan melihat apa yang kita berbuat, apa yang baik, apa yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita berbuat, apa yang baik, apa yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. kita nyanyikan lagu ini sekali lagi berawal ya. Sama-sama katakan. Mata Tuhan melihat apa yang kita berbuat, apa yang baik, apa yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Sebab beginilah firman Tuhan Allah. Dengan sesungguhnya aku sendiri akan memperhatikan domba-dombaku dan akan mencarinya, seperti seorang gembala mencari dombanya pada waktu domba itu tercerai dari kawanan dombanya. Begitulah aku akan mencari domba-dombaku, dan aku akan menyelamatkan mereka dari segala tempat. Haleluya. Haleluya.
Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Bapa kami yang di surga, kami mengucapkan terima kasih kepadamu karena Engkau telah mengutus anak-Mu yang tunggal itu, membebaskan kami dari kuasa iblis. Kami memohon kepadamu, peliharalah kami di dalam firman-Mu, agar kami kuat pada waktu kesesakan dan penderitaan. Ampunilah dosa dan pelanggaran kami terhadap firman-Mu yang kudus. Bukalah hati kami dengan Roh-Mu yang kudus, dan terimalah kami masuk ke dalam hidup yang kekal, supaya di sana kami memuji nama-Mu sampai selama-lamanya. Di dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Hukum Tuhan yang ditetapkan pada minggu hari ini yaitu titah ketiga. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita bersama-sama memohon kekuatan yang dari Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Mari adik-adik, kita menyanyikan buku ND Sekolah Minggu nomor 31, Berhimpun Semua. Ayo, Aka. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Baiklah adik-adik, tiba saatnya kita untuk mendengarkan pengumuman. Yang pertama, tetap kita masih melakukan ibadah online sekolah minggu kita ya, karena melihat situasi bahwa kasus COVID-19 di negara kita Indonesia tercinta masih sangat tinggi.
Kakak dan abang sekolah minggu mengharapkan agar adik-adik tetap selalu jaga kesehatan. Ingatkan mama papa juga di rumah untuk tetap jaga kesehatan ya. Dan juga jangan lupa untuk memfoto diri adik-adik saat mengikuti ibadah online dan dikirimkan ke grup kelas masing-masing supaya nanti akan ditampilkan pada ibadah minggu depannya. Dan juga kakak dan abang sekolah minggu mengingatkan kepada orang tua kami di rumah untuk tetap senantiasa mendampingi adik-adik kita dalam mengikuti ibadah online sekolah minggu supaya adik-adik kita tetap bertumbuh secara rohani dan berakar dalam Kristus Yesus. Amin. Saatnya kita mengarang doa syafaat dari teman kita. Terima kasih Tuhan Yesus, Tuhan sudah melindungi kami, sudah menyertai kami. Tuhan, sekarang kami mau beribadah, berkati agar yang dijelaskan oleh pendeta sintua kami bisa dimengerti oleh kami dan kami bisa melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Tuhan, berkati corona supaya cepat hilang, berkati orang-orang yang sedang sakit, sembuhkanlah ya Tuhan. Berkati juga gereja kami agar menjadi gereja yang penuh sukacita dan damai sejahtera. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Adik-adik yang baik, kini saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Yang Pendeta. Sudah siap untuk mendengar firman Tuhan? Tapi sebelum itu kita kembali ke pujian dari buku ND nomor 656 Paraha Maranggion. Adik-adik sekolah minggu, kita akan mendengarkan firman Tuhan dalam ibadah kita pada hari ini. Terlebih dahulu kita siapkan hati dan pikiran kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu sekalian dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Adik-adik, firman Tuhan dalam ibadah kita pada hari ini tertulis dalam Kejadian pasal 50 ayat 15 sampai dengan ayat 21. Masing-masing sudah memegang Alkitabnya. Kejadian 50 ayat 15 sampai 21. Inang akan bacakan untuk kita semua. Mari kita mengikuti di rumah kita masing-masing. Yusuf menghiburkan hati saudara-saudaranya. Ketika saudara-saudara Yusuf melihat bahwa ayah mereka telah mati, berkatalah mereka, boleh jadi Yusuf akan mendendam kita dan membalaskan sepenuhnya kepada kita segala kejahatan yang telah kita lakukan kepadanya. Sebab itu mereka menyuruh menyampaikan pesan ini kepada Yusuf. Sebelum ayahmu mati, ia telah berpesan, beginilah harus kamu katakan kepada Yusuf, ampunilah kiranya kesalahan saudara-saudaramu dan dosa mereka, sebab mereka telah berbuat jahat kepadamu. Maka sekarang ampunilah kiranya kesalahan yang dibuat hamba-hamba Allah ayahmu. Lalu menangislah Yusuf ketika orang berkata demikian kepadanya. Juga saudara-saudaranya datang sendiri dan sujud di depannya serta berkata, kami datang untuk menjadi budakmu
Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, "Janganlah takut, sebab aku inikah pengganti Allah? Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi janganlah takut. Aku akan menanggung makananmu dan makan anak-anakmu juga." Demikianlah ia menghiburkan mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Demikianlah firman Tuhan. Adik-adik sekolah minggu, shalom buat kita semua. Sebelum kita mendengarkan nasihat dari firman Tuhan yang kita baca tadi, mari kita saksikan dulu video berikut ini. Suatu kali bermimpilah Yusuf. Diceritakannya kepada saudara-saudaranya. Dengarkan mimpi yang kumimpikan ini. Tampak kita sedang di ladang mengikat berkas-berkas gandum. Lalu bangkitlah berkasku dan tegak berdiri. Kemudian datanglah berkas-berkas kamu sekalian, mengelilingi dan sujud menyembah kepada berkasku itu. Aku bermimpi pula. Tampak matahari, bulan, dan 11 bintang sujud menyembah kepadaku. Setelah hal ini diceritakannya kepada ayah dan saudara-saudaranya, maka ia ditegur oleh ayahnya. "Mimpi apa mimpimu itu? Masakan aku dan ibumu serta saudara-saudaramu sujud menyembah kepadamu sampai ke tanah?" Pada suatu kali, pergilah saudara-saudaranya menggembalakan kambing domba ayahnya dekat Sikem. Maka Yusuf menyusul saudara-saudaranya itu dan didapatinyalah mereka di Dotan. Dari jauh ia telah kelihatan kepada mereka. Tetapi sebelum ia dekat pada mereka, mereka telah bermufakat mencari daya upaya untuk membunuhnya. Ketika Ruben mendengar hal ini, sebab itu katanya, "Janganlah kita bunuh dia." Ia ingin melepaskan Yusuf dari tangan mereka. Baru saja Yusuf sampai kepada saudara-saudaranya, mereka pun menanggalkan jubah Yusuf, jubah maha indah yang dipakainya itu. Dan mereka membawa dia dan melemparkan dia ke dalam sumur. Sumur itu kosong, tidak berair. Yusuf diangkat ke atas dari dalam sumur itu, kemudian dijual kepada orang Ismail itu dengan harga 20 shikal perak. Lalu Yusuf dibawa mereka ke Mesir. Ketika Ruben kembali ke sumur itu, maksudnya hendak melepaskan Yusuf dari tangan mereka dan membawanya kembali kepada ayahnya. Ternyata Yusuf tidak ada lagi di dalamnya. Lalu dikoyakkannyalah lah bajunya. Katanya, "Anak itu tidak ada lagi. Kemanakah aku ini?" Kemudian mereka mengambil jubah Yusuf dan menyembelih seekor kambing, lalu mencelupkan jubah itu ke dalam darahnya. Jubah maha indah itu mereka suruh antarkan kepada ayah mereka. Ketika Yakub memeriksa jubah itu, ia berkata, "Ini jubah anakku. Binatang buas telah memakannya." Demikianlah Yusuf ditangisi oleh ayahnya. Dan berkabunglah ia berhari-hari lamanya. Adapun Yusuf, ia dijual oleh orang Midian itu ke Mesir kepada Potifar, seorang pegawai istana Fir'aun, kepala pengawal raja.
Adik-adik sekolah minggu sudah menyaksikan video tadi. Ada seorang bernama Yakub. Dia memiliki 12 anak laki-laki. Yang paling bontot, yang paling kecil, itu yang paling disayangi oleh Yakub. Namanya Yusuf. Tapi Yusuf dibenci sama saudara-saudaranya. Dan karena dibenci, saudara-saudaranya berencana untuk membunuh Yusuf. Tapi Ruben tidak setuju. Jangan kita bunuh adik kita itu. Akhirnya adik-adik tahu nggak? Seperti yang ada dalam video tadi, Yusuf dibuang kemana? Betul, ke sumur yang tidak berair. Yusuf dibuang ke sumur yang tidak berair. Bayangkan adik-adik, gimana kalau kita dibuang ke sumur? Tidak ada oksigen di bawah sana, kita bisa mati. Tetapi setelah mereka membuang Yusuf ke sumur, mereka pulang. Tetapi diam-diam saudaranya yang lain tanpa sepengetahuan Ruben mengambil Yusuf, mengangkat Yusuf, mereka jual kepada pedagang Mesir. Bayangkan adik-adik betapa jahatnya abang-abangnya, kakaknya menjual adiknya ke pedagang Mesir. Akhirnya dijuallah Yusuf ke pedagang Mesir. Adik-adik, tetapi Tuhan punya rencana lain untuk Yusuf. Ketika Yusuf di Mesir, ternyata Yusuf menjadi orang yang hebat. Semua orang menyukainya dan bahkan seorang yang bernama Potifar menjadikan Yusuf kepercayaannya. Tetapi sayangnya di balik kejayaannya itu, Yusuf dilanda masalah. Dia difitnah oleh istrinya Potifar. Dibilang menggoda, kemudian Yusuf masuk penjara. Tapi di penjara dia bertemu dengan teman-temannya yang sama di penjara. Ketika itu teman-temannya bermimpi. Dan Yusuf menafsirkan mimpi itu. Dan ternyata mimpinya benar. Dan kemudian teman-temannya itu keluar dari penjara. Dikeluarkan dari penjara sesuai dengan apa yang ditafsirkan Yusuf. Kemudian Raja Fir'aun, Raja Mesir saat itu bermimpi. Teman-temannya yang sudah keluar dari penjara memberitahukan, ada satu orang saya kenal yang bisa menafsirkan mimpi. Namanya Yusuf, dia di penjara. Akhirnya adik-adik, Yusuf pun keluar dari penjara. Dan Yusuf bisa menafsirkan mimpi Raja Fir'aun. Saat terjadi masa kejayaan, hasil ladang berlimpah, raja kita harus mengumpulkan supaya nanti ketika masa kemarau panjang kita punya perbekalan hasil ladang yang disimpan. Dan itu terjadi, itu sesuai kenyataan. Ketika terjadi musim kemarau yang panjang sampai ke Israel, terjadilah kelaparan yang hebat. Saudara-saudaranya Yusuf disuruh oleh Yakub datang ke Mesir, dan ternyata yang membagi-bagikan makanan itu adalah Yusuf. Mereka malu. Dan Yusuf melihat, tapi Yusuf merangkul abangnya yang jahat sama dia dulu. Dan kemudian mereka berpelukan, makan bersama, dan kemudian Yusuf bertemu dengan ayahnya Yakub. Ayahnya senang sekali. Tapi tidak lama kemudian ayahnya mati. Ayahnya meninggal. Tapi tetap saja saudara-saudaranya Yusuf masih berpikir, kalau Yusuf masih dendam, masih benci, kita tidak punya ayah lagi, kita nggak akan diperhatikan lagi. Akhirnya Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, memang dulu kamu mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tapi jangan khawatir, katanya, aku akan tetap memberikanmu makanan dan anak-anakmu juga. Wah, hebat itu si Yusuf. Dia mampu mengampuni dengan sungguh,
mengampuni dengan tulus abang-abangnya yang jahat sama dia, yang pernah membuang ke sumur, yang pernah menjual dia. Dan Yusuf benar-benar memperhatikan keturunan-keturunan abang-abangnya. Itu semua karena Yusuf tahu dia punya Allah yang maha sempurna, mengasihi semua manusia yang tidak sempurna. Maka Yusuf pun mengampuni saudara-saudaranya. Adik-adik, bentar lagi kita 17 Agustus kan? Hari kemerdekaan Indonesia. Tanggal 17 yang keberapa? 76 tahun. Ya, benar. Kita sudah merdeka. Oleh karena itu, firman ini juga mau mengajak kita, merdekakan pikiranmu. Janganlah buat pemikiran-pemikiran yang menimbulkan permusuhan, pemisahan, tapi buatlah pemikiran yang membangun persahabatan. Jangan mau lagi hatimu dijajah dengan kebencian, dengan dendam, dengan sakit hati. Tapi buanglah itu semua supaya kita merdeka. Tandanya kita sudah merdeka, kita mau mengampuni dengan sungguh-sungguh. Baik adik-adik, mari kita merdekakan hati dan pikiran kita, karena Kristus sudah membebaskan kita dari belenggu dosa. Amin. Kita berdoa. Kami sungguh sangat bersyukur Tuhan buat firman yang Engkau beritakan kepada kami. Dalam menyambut kemerdekaan, Engkau mengajarkan kami supaya hati dan pikiran kami pun baiklah merdeka, karena Kristus sudah memerdekakan kami dari belenggu dosa. Tidak ada lagi permusuhan, pertikaian, dan pemisahan, kebencian, serta dendam. Tetapi kami mau mengampuni dan kami mau menciptakan suasana yang bersahabat. Kami mau bersama-sama saling membangun kasih di antara sesama kami, seperti Yusuf yang mengampuni saudara-saudaranya. Kuatkan kami Tuhan dalam masa corona ini, dan juga orang tua kami dan semua pelayan-Mu yang harus tetap melayani, yang harus tetap bekerja. Biarlah Engkau Tuhan melindungi, dan Engkau juga yang menghapus penyakit virus corona dari tengah-tengah bumi ini, supaya kami boleh bergereja anak-anak sekolah minggu di gereja HKBP Jaka Sampurna. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, kita telah selesai mendengar firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan disampaikan oleh anak pendeta tadi dapat bertumbuh di dalam hati adik-adik dan diaplikasikan, diterapkan di dalam kehidupan sehari adik-adik ya. Kita akan menutup ibadah kita. Sebelum itu, kembali kita ke pujian dari Kidung Jemaat nomor 467. Tuhanku bila hati kawanku. Aku
marilah kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Sampai ketemu lagi adik-adik. Sampai ketemu lagi. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Tuhan, ku bila hati kawanku terluka oleh tingkah ujarku dan kehendakku jadi panduku. Amin.